Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di iNews NTB. Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan Bintang Bano di Desa Bangkat Monte, Kecamatan Brengbea, Sumbawa Barat, guna untuk mendukung ketahanan pangan. Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan Bintang Bano di Desa Bangkat Monte, Kecamatan Brengbea, Sumbawa Barat, Jumat pagi. Presiden Jokowi juga melepas ratusan ikan gabus, kemudian menaiki perahu ditemani Iriana mengelilingi bendungan. Bintang Bano ini adalah bendungan yang ke-29 yang telah kita resmikan sejak 2015 yang lalu. Insya Allah nanti pada akhir 2024 total bendungan yang akan diselesaikan adalah 57 bendungan di seluruh tanah air Indonesia. Kenapa ini kita bangun bendungan-bendungan ini? Ketahanan pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan itu hanya akan bisa terjadi kalau di seluruh provinsi ini ada air. Kuncinya ada air. Dan air itu ada kalau kita memiliki bendungan yang sebanyak-banyaknya. Dengan keberadaan bendung ini akan mendukung ketersediaan air di Sumbawa Barat serta mendukung ketahanan pangan di NTB. Dalam kunjungannya, Jokowi didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadi Mulyono dan Gubernur NTB Zulkifli Mansyah. Dari Sumbawa, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus mengupayakan tambahan kamar di kawasan ekonomi khusus Mandalika jelang perhelatan MotoGP. Langkah ini guna untuk menutupi kekurangan kamar hotel. Setelah kunjungan Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu saat pengecekan kesiapan homestay di Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan mengupayakan 300 kamar homestay dapat terisi saat perhelatan MotoGP mendatang. Selain di kawasan Mandalika, homestay juga kini telah tersedia di desa penyangga termasuk di Lombok Tengah bagian utara, dengan harapan tamu yang datang menyaksikan MotoGP tak hanya bisa menginap di Mandalika, namun juga di daerah utara, sehingga dampak event bergengsi tersebut bisa dirasakan merata oleh masyarakat. Kita di Lombok Tengah, jadi persiapan di Lombok Tengah, kita kedepannya akan terus memberikan pendampingan dan persiapan. Berarti sebelum MotoGP seluruh homestay ini sudah Ya, target itu, selesai dan semua dihuni. Meski jumlah kamar terus ditambah, namun jumlah tersebut masih kurang lantaran dari jumlah tamu yang diprediksi puluhan ribu. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah daerah Lombok Barat targetkan pendapatan dari sektor pajak hotel dan hiburan sebesar 303 miliar menyusul tingginya hunian hotel jelang perhelatan MotoGP. Pemda Lombok Barat genjot PAD sektor pariwisata dan pajak PBB di triwulan ketiga. Hingga saat ini target PAD Lombok Barat mencapai 65,05% atau 190 miliar rupiah dari total 303 miliar rupiah. Target capaian PAD tahun ini cukup realistis seiring dampak gelaran World Superbike dari meningkatnya hunian hotel dan kunjungan wisatawan ke kawasan wisata Senggigi, terlebih jelang perhelatan MotoGP pada Maret 2022 mendatang. Anda itu ada kenaikan sebesar 202 tambah 118 tambah 16 miliar kenaikan. Alhamdulillah, cukup lega sekarang. Nah, persentasenya sama 82% tahun kemarin, sekarang juga 80%. Tapi kan targetnya kan sekarang 314 miliar, kalau kemarin 221. Alhamdulillah lah. Kedepannya kepala daerah dapat memberi dorongan lebih agar target PAD tersebut dapat tercapai sesuai dengan rancangan APBD tahun ini. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan kembali hadir dengan beragam informasi lain usai jeda pariwara berikut. Tetap bergabung bersama kami.